Ibu ya, Bapak Ibu masih semangat kan ini? Ya, perkenalkan nama saya Akimah Sinarita, biasa dipanggil Hena, di APPN Muara Bungo sebagai staf di seksi bank yang menangani terkait PNBP. Nomor apa? Wah, kamu nggak ada tuh ya. Dapat tuh nomor apa? Baik, ini coba saya paparkan ya pengelolaan PNBP terkait nikah rujuk. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mas Firman tadi, sejak Januari 2022 itu setoran PNBP nikah atau rujuk itu disetorkan dengan kode satker penghasil PNBP melalui aplikasi Simkah atau Simponi. Nah, biasanya Bapak-bapak di sini menggunakan aplikasi apa? Simponi ya? Nah, ya bisa Simkah atau Simponi untuk mendapatkan kode billingnya. Nah, kalau misalnya tahun lalu itu masih menggunakan kode satker pusat, tahun ini sudah menggunakan kode satker masing-masing. Jadi di sini kode satkernya seperti ini yang perlu diperhatikan. Kementerian lembaga itu Kementerian Agama dengan kode 025, kemudian unit eselon 1-nya Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dengan kode 03, dan satuan kerjanya Kemenak Tebo dengan kode satker 635266. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan sebelum kita menyetorkan PNBP tersebut. Nah, kemudian untuk jenis penerimaannya itu kodenya 000137, yaitu layanan nikah rujuk di luar kantor KUA. Nah, dengan kode akun yaitu 425351, yaitu pendapatan jasa KUA dan jumlah setorannya yaitu 600.000. Nah, karena ini sudah diatur, jadi biasanya dalam aplikasi Simponi kita cuma perlu memasukkan jenis penerimaannya aja, itu udah otomatis kode akun dan setorannya itu muncul. Kode akun ini 425351 dan jumlah setorannya 600.000. Tinggal kita sesuaikan aja volumenya, berapa orang yang nikah gitu. Nah, untuk keterangannya ini juga diatur. Untuk keterangan, ini di Simponi itu kan paling ujung nanti itu ada keterangan. Nah, itu diisi dengan ketentuan seperti ini. Yang pertama itu tanggal pelaksanaan nikah, tanggal, strip, bulan, strip, tahun, kemudian diikuti tanda titik koma. Kemudian tipologi KUA diikuti tanda titik koma. Tipologi KUA ini sudah sesuai ketentuan yaitu A. Kemudian baru nama calon pengantin laki-laki dan perempuan diikuti tanda titik koma. Oh, ini nggak usah diikuti tanda titik koma terakhirnya. Seperti ini contohnya. 28 strip 02 strip 2022 titik koma A titik koma Ihsan dan Novita. Kalau misalnya lebih baru titik koma lagi. Misalnya pengantin yang kedua gitu. Kalau misalnya digabung setorannya, kalau misalnya satu aja setorannya seperti ini aja keterangannya. Iya. Nah, bagaimana praktek di Simponinya? Di sini semuanya sudah ada aplikasi Simponi nggak, Pak? Nah, sudah. Bisa juga langsung dibuka ini aplikasi Simponinya. Nah, kalau sudah dibuka, nanti ini akan muncul menu di sebelah kanannya seperti ini. Nah, yang pertama itu untuk pembuatan billing, kita klik billing. Kemudian muncul menu seperti ini. Kemudian klik Kementerian Lembaga. Kemudian klik pembuatan billing atau KL. Nah, jadi untuk membuat billing cukup klik 3 menu ini saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang paling penting diperhatikan yaitu yang di atas ini.
kementerian lembaga, unit eselon 1 dan satuan kerja. Nah, kalau misalnya minjam laptop yang lain nih, terus pas kita buka akun simponinya, di sininya beda gitu. Misalnya punya Kemenag Bungo, satuan kerjanya kan beda dengan Kemenag Tebo. Itu bisa kita ganti. Kita pinjam sebentar, terus kita balik lagi ke menu sebelumnya di manajemen user. Di bawah billing ini ada manajemen user. Nah, di sini itu kita klik aja manajemen user, terus kita ganti Kementerian Lembaga, unit eselon 1 dan satuan kerja seperti yang seharusnya seperti ini. 025 03 635 266. Nah, kalau misalnya ininya sudah benar, kemudian lanjut ke bawahnya, di situ ada kelompok PNBP fungsional dan umum. Nah, kalau misalnya fungsional ini biasanya itu untuk setoran PNBP yang sudah pasti, itu sudah ada tarifnya di aturan. Seperti nikah dan rujuk ini kan 600.000 sudah sesuai ketentuan. Nah, jadi kita menggunakan kelompok PNBP yang fungsional. Nah, kalau untuk umum itu tarifnya belum ditetapkan. Jadi kalau untuk nikah rujuk kita menggunakan kelompok PNBP fungsional. Nah, kemudian detail pembayaran. Nah, ini diisi wajib bayarnya, misalnya KUA mana gitu, terus diisi KUA, nama KUA-nya. Nah, nanti kalau pembayaran kode kita tadi 000137 itu akan muncul langsung layanan KUA gitu, nikah di luar KUA 000137. Nah, ketika kita pilih jenis penerimaan itu, maka akun tarif dan satuannya itu otomatis terisi. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi. Ini akun tarif dan satuan ini sudah langsung terisi. Nah, tinggal volumenya kita sesuaikan. Misalnya ada yang mau nikah 1, nah pembayarannya mau 1. Nah, kita masukin aja volumenya 1. Maka totalnya di sini akan tetap 600.000 dan di keterangan ini ditulis seperti yang sudah di ketentuan tadi. Tanggal, bulan, tahun, kemudian titik koma, kemudian A, titik koma, baru nama pengantinnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita selesai dengan detail pembayaran ini, kita klik simpan, kemudian klik cetak. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak. Nah, di sini kan tanggal bayar, channel bayar, NTB, NTPN itu kan masih straight dan statusnya masih belum dibayar. Jadi ini diberikan ke calon pengantinnya, atau bisa juga Bapak Ibu menyetorkan sendiri. Misalnya calon pengantinnya ngasih uangnya, terus Bapak yang menyetorkan gitu kan. Nah, kalau untuk setorannya sekarang itu tuh udah gampang ya. Asalkan kita punya kode billing ini, kita bisa setorkan di mana saja. Di bank, di ATM, di pos, bahkan kalau misalnya bebas Tokopedia, itu kita juga udah bisa bayarkan melalui Tokopedia. Jadi di Tokopedia itu ada menu MPSD 3 untuk penerimaan negara. Jadi bukan cuma belanja online aja ya kita di situ, tapi pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau pajak, bea cukai itu juga bisa kita bayarkan di sana gitu. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri di bank kayak gitu. Kita cukup di kantor, akses HP-nya, terus bisa melakukan pembayaran. Pakai Brimo balik ini juga bisa, ya? Iya, bisa juga pakai M-banking juga bisa. Ya. Jadi sekarang sudah gampang lah akses pembayarannya. Nah, kalau misalnya ini sudah dibayar, maka nanti kita cek lagi simponinya, kemudian cek historinya, itu statusnya akan berubah setelah dibayar. Jadi pas kita cetak lagi, maka akan berubah setelah dibayar. Iya, NTPN-nya akan muncul, tanggal bayarnya juga akan muncul, dan channel bayarnya juga akan muncul. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada salah setor, salah kode lah, salah satuan kerja? Nah, itu bagaimana solusinya? Jangan panik, itu masih bisa kita akan. Nah, caranya yaitu dengan koreksi penerimaan negara. Koreksi penerimaan negara ini diatur di Per 16 PB 2014.
Nah, apa aja sih syaratnya yang bisa dikoreksi ini apa aja gitu? Yang pertama itu dapat dilakukan terhadap seluruh segmen bus. Segmen bus ini yaitu kode satker, kode KPPN, kode akun, kode program, kode output, kode dana, kode bank, kewenangan, lokasi, anggaran, antar entitas dan cadangan. Jadi misalnya kalau misalnya salah masukin salah satu dari kode bus ini itu masih bisa dikoreksi. Itu berlaku untuk seluruh penerimaan, nggak cuma PNBP aja. Jadi kalau misalnya salah setor pajak, salah setor PNBP, pokoknya apapun penerimaan negara, kalau misalnya ada salah antara busnya ini, satker KPPN-nya itu bisa dikoreksi di KPPN, asalkan tidak merubah total nilai penerimaan. Jadi kalau angkanya yang salah itu tidak bisa dirubah. Nah, KPPN itu hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan. Jadi kami ini cuma bisa melakukan koreksi yang ke KPPN Pekanbaru misalnya. Nah itu tetap disampaikan ke KPPN Muara Bungo, terus kami menyurati KPPN Pekanbaru untuk melakukan koreksi. Nah tapi waktunya itu jadi lebih lama. Kan kalau misalnya di kita nih koreksinya kita bisa langsung proses. Tapi kalau misalnya salah satuan kerjanya itu di Pekanbaru, kita harus menyurati Pekanbaru dulu, terus kemudian mereka di sana yang akan melakukan koreksi. Nah kemudian bagaimana mekanisme koreksi datanya itu adalah yang pertama itu menyampaikan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara sesuai per 16 PB 2014. Kemudian daftar rincian perbaikan transaksi penerimaan negara sesuai per 16 PB 2014 dan melampirkan fotokopi bukti penerimaan negara. Nah, contoh formatnya seperti ini. Yang pertama itu surat perbaikan transaksi penerimaan negara. Ini formatnya seperti ini. Nanti kalau misalnya untuk Muara Tabir ini Pak yang ada ini bisa nanti langsung saja. Suratnya seperti ini. Kemudian untuk daftar rinciannya di sini kan ada semula dan menjadi. Semula dan menjadi ini diisi sesuai yang salah aja. Ini kan ada kolom segmen. Kalau misalnya yang salah kode satker saja yang diisi. Semulanya misalnya kode satker Bungo, terus sekarang jadi kode satker Tebo seperti itu. Yang lainnya di strip aja, sesuai kesalahannya saja yang diisi. Kemudian rupiahnya diisi jumlah setorannya. Nah kemudian yang pentingnya itu adalah bukti penerimaan negaranya. Jadi ini lampirannya kalau misalnya ada 16 yang salah, ke 16 buktinya harus dilampirkan. Buktinya ini yang penting ada kode billing atau NTPN. Di sini kan ada NTPN dan kode billing. Kalau misalnya ininya nggak ketemu atau akun simponinya udah nggak bisa dibuka, terus nggak bisa ambil bukti penerimaan negara ini, bisa misalnya kalau misalnya kan di pos itu kan ada buktinya. Nah yang penting di dalam bukti itu ada kode billing dan NTPN, itu bisa dilampirkan. Nah setelah itu lengkap, mungkin bisa disampaikan ke Pak Jai, terus Pak Jai ke KPPN Muara Bungo dengan format seperti yang tadi. Nah, jadi kalau sudah melakukan koreksi seperti itu ya Bapak. Nah, jika ada pertanyaan dipersilahkan, saya kembalikan ke Mas Firman.